Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Solihat, peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pembahasan tentang manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Pegawai ASN terbagi menjadi dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas ASN yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak antara PNS dan P3K. Hak PNS yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi. Jadi perbedaan hak antara yang didapat oleh PNS dan P3K yaitu tidak adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai P3K. Kewajiban pegawai ASN yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yaitu yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, sedangkan bagi ASN sendiri yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yang pertama, keadilan dan kewajaran. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama,
penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi dan mutasi. Mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 4. Yang pertama manajemen ASN, yang kedua manajemen P3K, yang ketiga pengelolaan JPT, yang keempat organisasi dan sistem informasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.